Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكن يا طالبات؟ نعم، كيف العطلة؟ لعل العطلة ممتعة. طيب، مباشرة ندخل. قبل ذلك نفتح أولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين. طيب افتحنا كتاب الحديث، افتحنا الصفحة 53 بعد 400 في حديث الخامس في باب البر والصلة. طيب مباشرة أقرأ الحديث. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه متفق عليه. طيب ما القصد من هذا الحديث؟ هذا الحديث يبين لنا بأن نكرم جارنا، بأن نفعل خير ولا نفعل الشر. مفهوم؟ قبل ذلك أسألكم ما هو الجارة؟ الjar, apa itu tetangga? Apa sih yang dimaksud dengan tetangga? Apakah dia yang sebelah rumah dengan kita, atau yang di depan rumah kita, atau yang di belakang rumah kita? Apakah mereka termasuk tetangga kita, atau mereka yang jauh rumahnya dari kita, atau tetangga itu adalah mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kerabat dengan kita? Taib. Dari semua yang Ustazah sebutkan, semua yang Ustazah sebutkan tadi itu adalah termaksud dari makna tetangga. Itu adalah yang dimaksud dengan tetangga, yaitu mereka yang bersampingan rumah dengan kita, entah itu di belakang rumah kita ataupun di depan. Mereka adalah tetangga kita, ataupun mereka yang jauh dari rumah kita. Dan bahkan kita sangat-sangat dianjurkan untuk memuliakan tetangga-tetangga kita. Tapi tugas untuk kalian adalah carikan 5 adab dalam bertetangga. 5 adab dalam bertetangga. Baik, kita lanjut pembahasan hadis. Walladzi nafsi biyadih, ini adalah qasam. Ha huwal qasam. Al-qasam huwa bermakna sumpah. Seperti contoh seperti sumpah, seperti wallahi, tetapi ini dengan nafsi, dengan kata nafsi. La yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarih. Mafhum hada? Idzan la naqul huwa mu'min in kana huwa lam yuhib jarrahu kama yuhib nafsah. Wa ma'na la yu'min huna laysa bima'na yunafi imanahu walakin yunqasul iman, tidak sempurna imannya seseorang itu jika belum mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Bukan berarti meniadakan imannya, tetapi hanya berkurang saja. Auli akhihi, seperti auli akhihi huwa hunal kalimah atau atof, huruf atof yang bermakna atau juga artinya li akhihi, seperti sebagaimana dia mencintai saudaranya juga. Ma yuhibbu li nafsih, seperti yang sudah katakan tadi, tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan sempurna imannya seseorang jika dia tidak mencintai saudaranya atau mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Hada mafhum? Taib. Al-hadis as-sani, kita masuk ke hadis selanjutnya. Wa 'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'dham? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayyu? Qala summa an taqtula waladak khasyata an ya'kula ma'ak. Qultu summa ayyun? Qala summa an tuzaniya halilata jarak. Muttafaqun alaih. طيب ما القصد من هذا الحديث؟ هنا كأنه محاورة بين، ليس كأنه ولكن هو محاورة بين ابن مسعود ورسول الله. حين هنا ابن مسعود يقول لرسول الله، هو يسأل ابن مسعود يسأل رسول الله، قال أي ذنب أعظم؟ ذنب أي
ismun ma huwal ism? Al ismu ma haka fi sadrik wa karita ay yattali alaihi nas ma wa huwa kadzalika bima'na dhanbun. Baik, a'dham mafhum ma'ana a'dham ay bima'na seperti a'dham itu isim tafdhil yang lebih gitu. Seperti dosa apakah yang paling bahaya, dosa apakah yang paling besar, seperti itu. Taib summa qala Rasulullah huna qala Rasulullah yaqul anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Niddan nada yunadi niddan. Anti laysa anti anta ja'al syakhsun anta ja'al Allah niddan ay yushrik ay an ya'bud syakhsan rabban siwa Allah. Mafhum sah? Musyrik, laysa musyrik, syirk, yaitu menjadikan penyembahan, menjadikan sesuatu sebagai penyembahan kecuali Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Ini dosa yang paling besar pertama. Wa na'lamu anna hadzal ism la yaghfirullahu dhanba wa huwa mukhalladun finnar, ai tidak akan diampuni. Seorang yang melakukan syirik itu tidak akan diampuni kecuali ia bertaubat sebelum meninggal. Jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Thumma Ibnu Mas'ud yas'al marratan ukhra. Qultu summa ayyun? Apalagi ya Rasulullah? Dosa apalagi yang paling besar? Summa qala summa an taqtula waladaka khasyatan ay ya'kula ma'ak. Mafhum hadza? Yaitu ketika engkau membunuh anakmu karena engkau takut anakmu akan makan bersamamu. Nah, ini adalah dosa yang paling besar yang kedua. Dan perbuatan seperti ini sering terjadi di zaman jahiliyah dulu, di mana seorang ayah atau orang tua membunuh anaknya karena takut akan jadi miskin jika anaknya ikut makan bersamanya. Dan ini adalah perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena rezeki itu Allah yang mengatur. Kata Allah, aku yang memberi mereka rezeki dan aku yang memberimu rezeki. Jadi tidak boleh membunuh anak karena takut kemiskinan. Itu juga tidak masuk akal sebenarnya, karena Allah yang mau memegang, yang mengendalikan rezeki kita. Taib summa qultu summa ayyun? Nah, Ibnu Mas'ud yas'al marratan ukhra. Taib summa antuzaniya halilata jarik. Mafhum hadza? Yaitu jarak bagaimana tetangga tadi. Antuzani halilata jarik, atau apa ya disebut seperti engkau menzinahi atau menzinahi tetangga engkau. Ini adalah dosa yang ketiga. Di sini adalah sebagai bentuk bahwa kita tidak boleh berlaku buruk terhadap tetangga kita. Harus berlaku baik, apalagi sampai menzinahi. Ini adalah sudah termasuk dua dosa besar. Yang pertama menzalimi tetangga, yang kedua adalah dosa zina itu sendiri. Ada mafhum ya akhwat? Wa hadzal hadis muttafaqun alaihi aidan. Thumma nadkhul ila hadits ba'dah. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-kaba'iri syamtu ar-rajuli walidayhi qila wa hal yasubbu ar-rajulu walidayhi qala na'am yasubbu aba ar-rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu muttafaqun alaih. Terkadang secara zahir kita tidak mengerti makna hadisnya, tapi kita akan bahas. Hadis ini menjelaskan tentang bahwa apakah di sini Abdullah bin Amr bin al-As bertanya, bukan bertanya, tapi beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, minal kaba'iri syamtur rajuli walidayhi. Dari dosa-dosa besar itu adalah ketika seorang laki-laki mencaci maki orang tuanya, mencaci maki. Ini adalah dosa besar. Berkata saja haram, apalagi mencaci maki. Sumaqilah. Nah, Abdullah bin al-As ini penasaran. Abdullah bin Amr bin al-As penasaran, apakah ada seorang anak yang mencaci orang tuanya? Jadi bertanya-tanya, mungkin kejadian seperti itu jarang terjadi ataupun tidak akan terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi di zaman kita sekarang sudah banyak. Jangankan mencaci maki, yang membunuh orang tuanya saja ada. Wa na'udzubillahi min dzalik.
Sampai Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya, wa hal yasubur rajulu walidayhi, dan apakah Anda seorang yang mencaci orang tuanya? Qala na'am. Rasulullah menjawab, na'am, iya ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Nah, di sini dikatakan bahwa ada seorang laki-laki yang mencaci maki, menghina ayah dari temannya misalnya. Dari ayah dari seseorang, maka anak ini atau orang ini mencaci maki balik ayah yang dia tadi. Mafhum? Si A mencaci maki ayah atau orang tua si B. Lalu si B membalas mencaci maki kembali orang tua si A. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Mafhum? Nah, kenapa dikatakan bahwa itu sama seperti mencaci orang tuanya? Karena dengan perbuatannya tadi sama halnya dengan dia mencaci maki orang tuanya sendiri. Dia menjadi sebab orang tuanya dicaci maki. Nah, ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Tetapi di zaman kita sekarang, anak langsung mencaci maki orang tuanya tanpa perantara. Na'udzubillahi min dzalik ya akhwat. Ada mafhum? Terus selanjutnya kita masuk ke hadis keempat, selanjutnya. Wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahallu li muslimin an yuhjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini cukup masyhur. Nasma' daiman rubbama min mudarrisah adab berteman misalnya, adab menjaga silaturahmi antara seseorang dengan seseorang. Itu la yahallu, tidak dibolehkan, tidak dihalalkan. La yahall an yuhjura akhahu fawqa thalathi layalin. Yuhjar artinya mendiamkan. Tidak dibolehkan seseorang itu untuk mendiamkan saudaranya di atas 3 malam 3 hari. Tidak dihalalkan. Perhatikan ya, jika mungkin ada cekcok di antara kalian, jangan sampai melebihi batas tersebut. Yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha. Mereka bertemu, saling bertemu, tapi saling berpaling. Satunya ketika bertemu, yang satu berpaling, yang lain juga berpaling. Tidak ada yang memulai pembicaraan sama sekali. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Wa Rasulullah SAW yaqul wa khairuhuma, dan yang paling terbaik di antara mereka adalah yang memulai salam duluan. Inilah yang terbaik. Dialah yang terbaik. Ada mafhum? Jadi tidak diperbolehkan untuk mendiamkan teman kita atau saling berdiaman melebihi 3 malam 3 hari. Hadza la yajuz. Karena ini juga memutuskan tali silaturahim kita. Wal akhir wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini singkat. Singkat, padat dan jelas. Setiap kebaikan adalah sedekah. Engkau tersenyum adalah sedekah. Engkau menyingkirkan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Engkau membantu yang ini adalah sedekah. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan dihitung sedekah. Maka selalulah dan bersemangatlah untuk berbuat kebaikan. Hadza mafhum ya akhwat? Baik. Wallahu ta'ala alam fima aqul. Naktafi bihadza. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.